Hai teman-teman semua, kembali dengan Kak Vino di sini. Kita akan belajar tentang statistika ya, masih tentang statistika. Di sini kita hanya mempertegas aja untuk beberapa soal variasi yang sering ditanyakan oleh guru-guru di sekolah ya. Jadi misalkan contoh soalnya yang ada di atas ini, teman-teman ya. Nah, kita akan bahas beberapa soal yang viral ya, kadang-kadang sering banget ditanyakan dan biasanya jadi bingung ya. Misalkan seperti ini. Satu keluarga memiliki 5 orang anak. Ya, anak termuda berumur X tahun, yang tertua berumur 2X tahun. 3 anak yang lainnya berturut-turut X plus 2 tahun, X plus 4 tahun, dan 2X min 3 tahun ya. Tentukan umur mereka masing-masing jika rata-rata umur mereka adalah 16 tahun. Ya, ini sederhana aja teman-teman, bisa kita cari rata-rata adalah tinggal kita jumlahkan semua ya. Jadi X ditambah 2X, ditambah X plus 2, ditambah X plus 4, ditambah 2X minus 3, dibagi 5. Nah, ini akan sama dengan 16 ya. Jadi di sini kita dapatkan X ditambah 2X, ditambah X, ditambah X, ditambah 2X. Jadi 7X ya. 2 ditambah 4 itu 6, 6 dikurangi 3 plus 3 ya. Itu sama dengan 16 dikali 5, atau 80. Jadi 7X sama dengan 80 dikurangi 3, atau 7X sama dengan 77, X-nya kita dapatkan 11 ya. Nah, dari X-nya 11 berarti umur anaknya, berarti kan tinggal kita masukkan aja gitu ya. Jadi untuk yang X berarti umurnya adalah 11 ya kan. Yang X plus 2 berarti 11 ditambah 2, 13. Yang X plus 4 berarti 11 ditambah 4, 15. Yang 2X min 3 berarti 2 kali 11 dikurangin 3, itu kita dapatkan 19. Dan yang 2X berarti 2 kali 11 itu 22 ya. Jadi umur masing-masing dari kelima anak itu adalah 11 tahun, 13 tahun, 15 tahun, 19 tahun, dan 22 tahun ya. Seperti itu. Lalu kemudian seperti ini. Jika P adalah rata-rata dari 10 data, yaitu data A, B, C, D, E sampai J, maka rata-rata dari A-2, B-4, C-6 sampai J-20 adalah ya. Nah, ini adalah konteks rata-rata aja biasa ya. Jadi teman-teman kalau mencari rata-rata itu kan berarti dijumlahkan semua. A ditambah B ditambah C ditambah D dan seterusnya sampai ditambah J. Lalu kita bagi 10 ya. Nah, ini hasilnya adalah P. Nah, sehingga kalau kita bisa mendapatkan A ditambah B ditambah C ditambah D dan seterusnya, ini adalah 10P. Seperti itu ya. Nah, dari situ sekarang A, B, C, D, E hingga J ini kita kombinasi angkanya gitu ya. Nah, menjadi A-2, B-4, C-6 dan seterusnya. Berarti untuk mencari rata-rata yang baru, ya sama sih ya. Kita tinggal jumlahkan aja. A-2 ditambah B-4 ditambah C-6 dan seterusnya sampai ditambah J-20. Lalu kita bagi 10. Nah, di sini yang teman-teman perlu hitung hanya, ini kan kita bisa kelompokkan menjadi A plus B plus C plus D dan seterusnya sampai plus J kan gitu. Sedangkan angkanya itu berarti minus 2, minus 4, minus 6 sampai minus 20 ya. Kita bagi 10. Nah, ini teman-teman bisa menghitung saja kan. Jadi A plus B plus C sampai J itu kita bisa gantikan dengan 10P. Lalu yang ini minus 2, minus 4, minus 6 sampai minus 20 itu kita dapatkan angka berapa ini? Min 90 ya. Kemudian dibagi 10. Jadi kita dapatkan P min 9. Jadi rata-ratanya adalah P minus 9. Oh maaf, saya ada salah ngitung nih teman-teman ya. Mungkin ada yang langsung bisa mengkoreksi. Oh, ini ternyata salah. Ya, 110 teman-teman. Ya, jadi P min 11. Seperti itu ya variasinya. Lalu kemudian, nih hasil pengukuran tinggi badan dalam sentimeter terhadap 36 siswa diberikan berikut ini. Nah, buatlah tabel sebaran frekuensinya, lalu kemudian hitunglah rata-rata, median, kuartil, dan modus. Ya, mungkin nanti untuk rata-rata kita lihatlah apakah kita menghitung sampai jawaban akhir atau tidak. Intinya teman-teman tahu pembahasannya. Ya, jadi tabel frekuensinya kita bisa buat seperti ini ya. Kita lihat dulu nih teman-teman
nilai terbesarnya, paling kecilnya berapa ya ini? Adakah 120? Oh, ada 120 ya. Jadi paling kecil sepertinya 120 dan itu kelipatan 5. 125, 130, 135, 140, 145 dan terakhir 150. Ya. Nah, kita masukkan ya teman-teman pakai turus aja. Nah, 125 masuk di sini, 130 masuk di sini, 150, 140, 150 lagi. Kemudian 135, 140, 125, 145. Oke ya. Ini sudah pas. Kemudian 30, 130, 145, 150, 150, 150, ada 3 ya. Kemudian 130, 135, 135 lagi, dan 145. Ya, sampai sini kita cek dulu saja. Ini 5, 10, 18 sudah pas. Kemudian 130, lalu kemudian 150 ada 3 lagi ya. 1, 2, 3. Kemudian 145, lalu kemudian 135, 135 lagi, dan 120, 140. Lalu 130, lalu 150 ada 2 lagi, kemudian 140, 150 lagi, 140 lagi, 150 lagi, 140 lagi, dan terakhir 145 ya. Jadi ini totalnya adalah ini 1, 2, 5, 5, 6, 5, 12 ya. Oke, 3, 8, 13, lalu 19, 24, 36 pas ya. Nah, di sini kita bisa untuk menghitung rata-rata, itu kita bisa kalikan ya. 120 dikalikan 1 itu 120, ini 250 ya. Jadi ini nanti kita jumlahkan sekalian. Kemudian di sini 650, kemudian ini 675, lalu 840, kemudian 145 kalau dikalikan 5 itu berarti 725, dan ini 1800 ya. Oke, ini kita jumlahkan dulu. 250, 650, 675, kemudian 840 ditambah 725 ditambah 1800 ya. Kita dapatkan 5660. Oke. Jadi untuk mencari rata-rata ya, rata-rata itu ini kita jumlahkan tadi ketemunya 5060, kita bagi dengan 36 ya. Jadi ini kita bagi 36 ketemunya sekitar 140,56 ya. Nah, kemudian untuk median ya, median itu jelas kalau ini ada 36 data itu adalah genap. Berarti kita ambil data ke tengah-tengahnya ya, data ke 18 ditambah data ke 19 dibagi 2 ya. Jadi data ke 19 bagi 2. Kita tinggal cari nih. Data ke 18 itu ada di 140 ya. 1, 2 ya. Oke. Jadi ini sama-sama di 140, teman-teman tinggal urutkan saja ya. Bagi 2. Nah, kemudian kuartil ya. Kuartil itu Q1, Q2, Q3. Nah, ini sudah otomatis menjadi Q2. Nah, lalu teman-teman bisa melihatnya gini, teman-teman. Jadi ini kan ada 36 data ya. Nah, teman-teman bisa bagi, ini tuh datanya menjadi 1 sampai 18 dan 19 sampai 36. Tadi di sini kan kita sudah dapat Q2-nya. Nah, kemudian teman-teman nyari tengah-tengahnya ini lagi. 1 sampai 18 itu tengah-tengahnya adalah data ke 9 dan 10. Kita bisa cari nih. Data ke 9 itu ada di 135 ya. Jadi tinggal diurutkan aja ya. Ini 135, ini juga 135, sehingga sudah jelas Q1-nya adalah 135 ditambah 135 dibagi 2. Tetap aja ketemunya 135. Nah, lalu yang kanan bagaimana gitu? Sederhana aja teman-teman. Ini 1 ke 9 itu kan ditambah 8. Jadi ini juga ditambah aja sama 8. Gitu aja.
Jadi kalau ditambah 8, 19 ditambah 8 itu dapatnya 27. Jadi ada di data ke-27 dan 28. Data ke-27 kita coba hitung nih, 3, 13, 19, 24. Nah, data ke-27 dan 28 ada di 150 semua. Sehingga itu Q3-nya ya. 150 ditambah 150 dibagi 2. Tetap kita akan ketemu 150 gitu ya. Dan terakhir, kalau untuk menentukan modus, sederhana banget ya. Jadi modus tinggal kelas yang paling banyak frekuensinya itu adalah 150 ya. Seperti itu. Ini tentang data tunggal ya, mungkin belum dibahas di video sebelumnya ya. Nah, berikutnya ada variasi ini teman-teman yang cukup sering juga ya. Pada tabel distribusi frekuensi berikut diketahui nilai median adalah 26, 5/6. Hitunglah nilai A dan B. Nah, terus bingung, ini kan di sini ada A sama B nih. Ya, ini gampang aja nih teman-teman ya. Jadi kita bisa lihat nih, kelas mediannya kan di 26, 5/6, berarti mediannya ada di sini kan. Nah, ini kan mediannya itu ada di kelas 24 sampai 27. Nah, teman-teman bisa ingat rumus median itu adalah tepi bawah ditambah setengah N dikurangi semua frekuensi sebelum dia atau sigma F before dibagi frekuensinya dia dikalikan C. Nah, berarti kita tinggal masukkan saja. Ini kan 26, 5/6 nih. Ya. Tepi bawahnya dia itu ada di 23,5 ya. Ditambah karena N-nya 50 maka setengah N-nya adalah 25. Nah, kemudian semua frekuensi sebelum dia itu berarti 2 ditambah A. Seperti itu aja. Dibagi frekuensinya median itu 18, dikalikan C. C-nya berapa? 24, 25, 26, 27. Ada 4 ya. Seperti itu saja. Di sini kita sudah langsung menemukan A nih teman-teman ya. Jadi nggak usah bingung ya, sederhana aja. Nah, dari situ nih, ini bisa kita kurangkan dulu mungkin ya 26, 5/6 dikurangi 23,5. Nanti kita dapatkan 25 dikurangi 2 itu 23 min A ya kan, per 18 dengan 4 kita bisa coret ya 9 dan 2 seperti itu ya. Nah, ini bisa kita kurangkan dulu saja. 26 dikurangi 23 itu 3. 5/6 dikurangi 3/6 berarti 2/6 ya. Makanya 2/6 itu berarti 1/3. Oke ya. Seperti itu. Ini mungkin bisa kita kalikan 46 minus 2A per 9. Nah, jadi ini kalau kita kali silang 46 minus 2A sama dengan 9 dikali 3/3 ya. Ketemunya 30. Sehingga 2A sama dengan 16, A-nya kita dapatkan 8. Ya kan? Nah, lalu berikutnya mencari B-nya bagaimana? Ya, sederhana aja kan teman-teman. Kan total semuanya adalah 50 kan. Jadi 2 ditambah A ditambah 18 ditambah B ditambah 6 ditambah 1 itu sama dengan 50. Nah, A-nya sudah ada 8 ya. Berarti 2 ditambah 8 ditambah 18 ditambah B ditambah 6 ditambah 1 sama dengan 50. Maka B-nya bisa kita dapatkan ini 28 ditambah 7, 35. Berarti B-nya 15. Seperti itu ya. Ya, itu aja teman-teman. Jadi untuk variasi aja. Nah, satu lagi soal variasi yang sering banget ditanyakan. Nih ya. Diketahui data poin dari peserta tes pramugari maskapai Einstein Air adalah sebagai berikut ya. Yang memperoleh poin 21 sampai 30 ada 2, 31 sampai 40 ada 3 dan seterusnya ya. Jadi di sini kalau kita cari dulu aja ini totalnya berapa ya teman-teman ya. 2, 3, 5, 10, 20, 20 ditambah 11, 31 ditambah 15, 46, 46 ditambah 8, 54 ditambah 6, 60 ya. Nah, pertanyaannya adalah jika yang dinyatakan lulus adalah peserta dengan poin minimal 57,5, maka tentukan banyak peserta yang lulus ya. Jadi ini kebalik nih. Maka tentukan banyak peserta yang lulus. Nah, kok tiba-tiba ada angka 57,5? Nah,
Soal seperti ini itu kita mengerjakan dengan prinsip rumus kuartil, teman-teman. Ya. Jadi 57,5 itu ada di 51 sampai 60. Itu kita anggap sebagai nilai kuartil. Ingat, rumus kuartil adalah tepi bawah ya. Tepi bawahnya dia 50,5 ditambah, nah yang nggak diketahui itu P-nya, teman-teman. Nah, ini urutan ini nggak diketahui karena kita nggak tahu 57,5 ini data keberapa. Seperti itu ya. Nah, lalu ingat ya, yang di sini adalah sigma F before. Berarti semua frekuensi sebelum dia ada 10, dibagi 10, lalu dikalikan lagi dengan C. C-nya 10 ya. Ini mungkin saya tulis rumusnya ya. Jadi rumus kuartil itu tepi bawah, P itu urutan, sigma F before dibagi frekuensi dikalikan C. Ini rumus yang teman-teman nggak boleh lupa ya. Nah, dari sini tinggal kita hitung saja ya. Jadi ini 57,5 dikurangi 50,5 itu pas 7. Ini dicoret jadi P min 10. Sehingga P-nya ketemu 17. Nah, apa artinya 17 ini? 17 ini adalah nilai 57,5 ada di urutan ke-17 ya. Jadi urutan ke-17. Artinya kalau yang lulus itu kan harus lebih dari 57,5 kan. Berarti datanya bukan yang 17 ini, tetapi kan total datanya adalah 60 ya. Jadi jumlah yang lulus itu berarti 60 dikurangi 17 berarti 43. Karena kan mesti yang lebih dari. Kalau 17 kan sampai 17 ini belum lulus yang seperti itu ya, masih 57,5. Nah, soal ini dibalik nih teman-teman. Jika hanya akan diambil 20 orang dengan poin tertinggi, maka berapa poin minimal agar dapat lulus? Nah, ingat ya, poin tertinggi itu diukur dari bawah. Ya, diukur dari bawah. Jadi kalau ini 20 orang, maka yang tidak lulus itu ada 60 dikurangi 20, 40. Nah, ini adalah urutan datanya. Jadi 40 ini jadikan sebagai urutan data. Nah, kita tahu nih data ke-40 itu ada di mana ya. Kita cari tadi ternyata ada di 71 sampai 80. Nah, kita kerjakan seolah-olah kita mau mencari kuartil. Jadi kita gunakan rumus ini. Tepi bawahnya 70,5 ditambah 40 dikurangin semua frekuensi sebelum dia 20, 31 ya, dibagi frekuensinya dia dikalikan lebar kelas ya, seperti itu. Jadi kita dapatkan 70,5 ditambah ini 9 per 15 itu 3 per 5 berarti 6. Kita dapatkan 76,5. Jadi kalau diambil 20 orang saja itu berarti nilai terendahnya 76,5 ya. Jadi harus lebih dari 76,5 untuk bisa lulus ya. Nah, soal seperti ini yang cukup sering menjadi variasi soal di materi statistika ya. Terus semangat belajar terus buat teman-teman semua dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.